Shalom anak-anak, apa kabar kalian? Semoga kalian semua baik-baik dan sehat-sehat selalu dan tetap semangat walaupun masih belajar dari rumah ya. Nah, hari ini kita akan kembali masuk dalam pembelajaran yang baru. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih kalau pada hari ini anak-anakmu boleh dalam keadaan tubuh yang sehat, boleh menikmati udara pagi dan berkat yang terindah yang Tuhan sediakan bagi kami semua ya Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini anak-anakmu kelas 4 akan mengikuti pembelajaran. Tuhan tolong mereka agar mereka boleh mengerti akan pembelajaran hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Nah, hari ini kita akan masuk ke pembelajaran yang baru, yaitu pembelajaran 4. Kalian boleh buka buku paket kalian, itu di halaman 26. Halaman 26, nah yang sudah buka, judulnya adalah bersyukur selalu. Nah, hari ini kita akan membahas satu penyakit yang kata orang zaman dulu itu adalah penyakit kutukan atau penyakit turunan yang dari nenek moyang, ada kutukan dari nenek moyangnya. Nah, apakah itu benar dan apakah nama penyakitnya? Ayo kita simak dari buku paket kita ya. Semua buka buku paketnya di halaman 26. Oke, semua sudah dapat? Sudah membukanya ya? Nah, Miss April akan bacakan, kalian simak buku paket kalian ya. Oke, apa itu penyakit kusta? Nah, hari ini kita akan membahas tentang penyakit kusta. Yang pertama yang kita bahas adalah hal-hal yang tidak benar tentang penyakit kusta. Ada pendapat kurang tepat mengenai penyakit kusta. Penyakit kusta sering dianggap sebagai sebuah kutukan. Penyakit ini juga sering dianggap sebagai penyakit keturunan dari nenek moyangnya ya. Penyakit kusta juga sangat ditakuti karena ada pendapat yang mengatakan bahwa penyakit ini tidak dapat disembuhkan. Nah, inilah mitos orang-orang zaman dulu ya, bahwa penyakit kusta adalah penyakit kutukan yang berasal dari nenek moyang mereka ya, atau Tuhan Allah. Pada kenyataannya penyakit kusta adalah karena infeksi yang menahun yang disebabkan oleh bakteri. Jadi, penyakit kusta bukanlah disebabkan oleh sebuah kutukan. Nah, bakteri tersebut dapat menyerang kulit dan saraf tepi sehingga jika terlambat diobati dapat menimbulkan cacat permanen. Nah, penyakit kusta ini sebenarnya karena infeksi. Kita infeksi yang tidak segera diobati, akhirnya dia akan membusuk. Itu dari penyakit kusta ya, bukan karena kutukan. Kusta juga sering disebut penyakit keturunan. Sebenarnya kusta itu jenis penyakit menular. Memang benar kalau kusta adalah penyakit menular. Maka misalnya dalam sebuah keluarga ada yang mengidap sakit kusta, ia dan anggota keluarga lainnya saling melakukan kontak setiap hari, lama-kelamaan anggota keluarga yang lain bisa tertular. Inilah alur penularan penyakit kusta, sehingga penyakit kusta bisa dikatakan seolah-olah diturunkan dari ayah ke ibunya atau dari ibu ke anak. Dengan demikian, ada pendapat yang mengatakan bahwa penyakit kusta adalah penyakit keturunan. Pendapat tersebut kuranglah tepat, ya. Jadi bukan karena ditularkan, dia bisa menular dari dari ayah ke ibu atau ibu dari ibu ke anak. Nah, itu nggak benar ya, bahwa memang benar menular tapi melalui kontak, bukan penyakit menular karena keturunan ya. Jadi penyakit kusta adalah penyakit yang sifatnya menahun, bukan karena baru seminggu sakit tiba-tiba dia sakit kusta, bukan, tapi yang sudah menahun beberapa tahun tidak diobati, tidak segera diobati ke dokter, malah akhirnya menjadi membusuk, itu yang akan menjadikan penyakit kusta. Pengobatannya juga memakan waktu yang lama, tapi bukan berarti penyakit kusta tidak bisa disembuhkan. Kusta dapat disembuhkan dengan obat antibiotik. Obat tersebut bisa diperoleh di puskesmas atau di rumah sakit pemerintah secara gratis. Ingat ya, bahwa penyakit kusta ini bisa disembuhkan dengan cara berobat dengan rutin ya. Setelah penyakit kusta terdeteksi, penyakit kusta bisa segera diobati dan bisa sembuh dalam waktu 6 sampai 12 bulan, dalam satu tahun ya. Jika orang yang sakit kusta itu berobat secara rutin, jadi bisa sembuh. Jadi jangan kita langsung ketakutan ada orang penyakit kusta itu nggak akan sembuh, enggak.
penyakit kusta bisa sembuh ya, dengan cara berobat dengan rutin dan kita berdoa biar penyakit itu jauh dari kita ya. Oke, yang kedua yang kita bahas tentang penyakit kusta itu adalah penyakit kusta dan dosa. Apa hubungannya penyakit kusta dengan dosa pada zaman dahulu? Nah, dalam Alkitab penyakit kusta sering dianggap merupakan sebuah simbol dosa oleh masyarakat terdahulu. Orang kusta selalu menjadi cibiran dari masyarakat waktu itu. Orang kusta juga hidup tersendiri di komunitas, tidak diperkenankan datang dan beribadah di bait suci. Masyarakat waktu itu menganggap orang yang sakit kusta sebagai orang-orang yang sangat cemar dan dibenci oleh Tuhan. Kita bisa bayangkan ya betapa orang yang sakit kusta itu sedih sekali. Dia udah kena sakit, tapi dia dijauhi, malah dikata-katain gitu ya. Apakah benar pendapat masyarakat tersebut bahwa penyakit kusta itu karena dosa yang dilakukannya? Nah, nanti kita akan bahas. Dari sini nanti akan terjawab dengan sendirinya ya. Yang ketiga, Tuhan membenci dosa, bukan manusia yang berdosa. Bukan Tuhan membenci dosa, ingat, Tuhan membenci dosa yang kita lakukan, tapi Tuhan tidak membenci manusianya. Ingat ya, Allah membenci dosa, tapi tidak membenci para pendosa atau orangnya. Tuhan Yesus mengerti benar bahwa kondisi orang-orang yang sakit kusta. Ia tahu betapa sulitnya menjadi seorang yang terhina di tengah-tengah masyarakat. Maka ketika Tuhan Yesus melihat ke 10 orang penyakit kusta, mungkin kalian ingat cerita tentang sekolah minggu 10 orang penyakit kusta itu. Nah, Yesus berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Perintah Tuhan Yesus ini sesuai dengan hukum yang berlaku dalam Imamat 14 ayat 1 sampai 32, bahwa imam bait suci itu tugasnya memastikan bahwa orang yang sudah sakit kusta itu harus benar-benar sembuh, baru bisa menginjak atau baru bisa masuk ke dalam bait suci Allah. Itu zaman dulu ya. Dengan demikian barulah ia diperkenankan untuk berinteraksi kembali dengan masyarakat. Jadi nggak cuma beribadah, tapi bahkan berinteraksi dengan masyarakat dan bahkan tinggal di tengah-tengah masyarakat, juga boleh beribadah di bait suci. Itu adalah tugas dari imam bait suci. Benar-benar ngelihat apakah orang yang sakit kusta itu benar-benar sembuh ya. Ingat bahwa pada masa itu penyakit kusta diidentifikasikan dengan dosa. Oleh sebab itu imam bait suci sebagai wakil Tuhanlah yang bertugas memastikan bahwa orang yang sakit kusta sudah tahir. Artinya tahir adalah bebas dari dosa. Ingat, tahir itu adalah bebas dari dosa, karena penyakit kustanya sudah sembuh. Dalam kitab Imamat dituliskan secara rinci bagaimana imam harus menjalankan tugasnya dan juga apa yang harus dilakukan oleh orang yang sakit kusta itu sudah sembuh sebagai wujud syukurnya. Jadi ini emang tugas imam bait suci lah yang memberikan kepastian bahwa orang yang sakit kusta itu benar-benar sudah sembuh dan boleh beribadah dan berada di tengah-tengah masyarakat ya. Nah, Tuhan Yesus dalam cerita penyembuhan ke-10 sakit kusta itu sebenarnya mau menegaskan kepada imam, masyarakat waktu itu, dan kepada orang yang sakit kusta itu sendiri bahwa dia menyembuhkan orang tersebut, bahkan menyembuhkan kita semua, baik secara rohani maupun fisik. Seperti yang telah dikatakan di atas, bahwa orang kusta tidak hanya tersingkir karena sakit mereka, tapi juga hubungan dengan komunitas imannya, masyarakat, dan juga Tuhannya. Semua hubungan sosial dan iman orang sakit kusta itu rusak. Karena orang sakit kusta itu, ingat, mereka dijauhi oleh masyarakat yang tadi sudah kita bahas. Mereka ingat tidak kalian tentang ke-10 orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus? Berapa orangkah yang kembali kepada Tuhan untuk mau beribadah kepada Tuhan? Ya benar, dari 10 hanya 1 yang mau kembali kepada Tuhan. Yang 9-nya setelah mereka sembuh, mereka lupa, tidak mau bersyukur. Artinya ketika sembuh
bagaimana harus bersyukur kepada Tuhan ya. Nah, yang bagian B, halaman 27 kalian kembali bisa lihat reaksi ketika sakit atau sembuh. Bagaimana reaksi kita ketika kita sakit atau ketika kita sudah sembuh? Ingatkah kamu tentang pengalamanmu ketika kamu sakit? Bagaimana perasaan kamu? Ya, kalau sakit itu pasti akan sedih sekali. Ya, karena apa? Tidak bisa beraktivitas seperti biasa. Yang bisa hanya tiduran. Itu sangat rasanya tidak enak ya. Nah, banyak orang yang sedang sakit, kesakitannya itu memengaruhi keadaan emosinya. Kadang orang sakit merasa jengkel, benar, lelah, capek, sedih, dan menjadi sensitif. Pernahkah kamu mengalami sakit flu atau cacar air? Penyakit-penyakit ini adalah penyakit menular, bukan? Ya, kalau itu kan menular, makanya kalau lagi flu jangan dekat sama orang lain, itu akan menularkan kepada orang lain. Ataupun penyakit cacar, itu orang lain akan tertular dengan kita kalau kita sedang sakit cacar, atau kebalikannya. Ada teman yang sakit cacar, kalau kita dekat-dekat itu biasanya akan lebih gampang tertularnya ya. Terus kita lihat kembali di buku paket kita. Penyakit-penyakit ini mungkin pernah membuat kamu tidak bisa ke sekolah ya. Mungkin ada pengalaman kalian ketika sakit cacar tidak bisa sekolah, atau sakit flu yang sangat berat akhirnya tidak ke sekolah ya. Atau bahkan teman-temanmu menjauh karena mereka tidak mau berdekatan dan tertular sakitmu itu. Sedih bukan? Nah, kita sedih sekali ya kalau kita sakit, kita dijauhi orang, kita tidak bisa beraktivitas seperti biasa ya. Setelah kamu sembuh, kamu pasti sangat bahagia dan bersuka cita. Apakah kamu sempat mengucapkan terima kasih kepada orang tuamu yang telah merawat kamu, yang sudah dan juga terlebih kepada Tuhan Yesus yang sudah menyembuhkan kamu? Marilah kita belajar dari orang sakit kusta ini ke 10 penyakit kusta yang disembuhkan oleh Tuhan. Dari 10 hanya 1 yang datang kepada Tuhan Yesus. Jadilah kita seperti orang yang satu ini. Ketika kita sudah sakit, kita sembuh, yang menyembuhkan adalah Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur dan tidak lupa kita berterima kasih kepada orang tua kita yang sudah merawat kita, menjagai kita ketika kita keadaan sakit ya. Nah, di sini dikatakan Tuhan Yesus sedang berjalan ke Galilea. Buka di halaman 28 ya. Di daerah Samaria, dia berjumpa dengan ke-10 orang sakit kusta. Tuhan Yesus berbelas kasihan kepada ke-10 orang kusta itu, sehingga ia menyembuhkan ke-10 orang tersebut. Bisa kita bayangkan bahwa ke-10 orang kusta itu pasti sangat bahagia. Sekian lama mereka telah terisolasi dari lingkungan sekitar mereka. Mereka terasing, mereka dianggap orang paling berdosa dan dikutuk. Mereka tidak diperbolehkan menampakkan diri di muka umum. Mereka tidak boleh bergaul dengan orang lain. Dan bahkan mereka tidak boleh beribadah di bait suci. Ini sangat menyiksa buat mereka ya. Sangat sakit, sangat sedih buat diri mereka. Nah, hal yang pertama yang Tuhan Yesus minta mereka lakukan adalah pergi menunjukkan diri mereka ke imam bait suci, yang saat itu memang memiliki hak. Tadi seperti kita bisa jelasin bahwa imam bait suci lah yang harus memastikan bahwa orang sakit kusta ini sudah benar-benar sembuh ya. Nah, memang memiliki hak untuk menilai dan menerima syarat ritual penahiran seseorang yang baru sembuh dari penyakit kusta. Dengan disetujunya pentahiran orang yang pernah sakit kusta, maka diperbolehkan untuk menerima kembali hak-haknya sebagai manusia dan bermasyarakat dan bersekutu di lingkungannya. Perhatikanlah sikap ke-10 orang kusta yang disembuhkan itu pada teks Alkitab kita ya. Dengan demikian kita dapat simpulkan bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan aspek fisik, spiritual, dan sosial kita ya. Hanya Tuhan Yesus yang bisa menyembuhkan fisik kita yang sakit, terus spiritual kita, mental kita, dari kita yang sedih jadi bahagia, sosial kita bisa berinteraksi kembali dengan orang-orang di sekitar kita. Hanya Tuhan Yesus ya. Dari 10 orang yang sakit kusta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus, seperti yang sudah bisa berjelasin tadi, hanya ada 1 yang kembali kepada Tuhan Yesus yang telah menyembuhkannya dan sambil memuliakan Allah. Ia juga sujud di depan kaki Tuhan Yesus yang telah menyembuhkannya dan mengucap syukur. Orang yang telah disembuhkan ini menyadari bahwa kesembuhannya diperoleh hanya dari Tuhan sendiri. Kalau kita membaca apa yang dikatakan Yesus selanjutnya,
kita dapat melihat bahwa orang yang kembali ini menerima kesembuhan yang utuh karena kesadarannya bahwa kesembuhan yang diperoleh itu bukan karena kekuatannya, tetapi terjadi secara ajaib karena kuasa Allah saja, ya. Hubungan dengan Tuhan kembali dipulihkan. Selama ini mungkin mereka pernah merasa lelah karena doa-doa mereka mungkin tidak didengar oleh Tuhan, tapi setelah mereka sembuh, mereka akhirnya boleh berbahagia, ya. Tuhan Yesus membuka mata hatinya bahwa Tuhan begitu mengasihi anak-anak yang di dunia ini. Dia sanggup melakukan apa saja untuk kebaikan mereka. Namun mereka harus mampu terlebih dahulu melakukan suatu proses untuk mengerti maksud Tuhan dalam setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan mereka. Terutama peristiwa ketika kita sakit, ketika kita sembuh, respon kita kepada Tuhan tetap mengucap syukur, ya. Tahukah kita bahwa perilaku satu orang sakit kusta yang kembali ini dan tersungkur di kaki Tuhan Yesus menunjukkan satu sikap yang benar dari seorang yang diselamatkan, yaitu mengucap syukur kepada Tuhan. Hatinya penuh dengan sukacita, penuh kegembiraan sejati karena sangat sadar akan karya-karya Allah yang agung di dalam dirinya. Jadi ini patut kita contoh ya anak-anak, ya, sikap seperti ini. Jadi kalau kita setelah sembuh, datang kepada mama atau papa, terima kasih ya ma, pa yang sudah merawat aku. Terus kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan Yesus terima kasih Tuhan sudah menyembuhkan aku dari sakit. Kita mengucap syukur, ya. Nah, tidak jarang ketika kita sembuh dari sakit atau sehat atau sedang berbahagia, kita melupakan Tuhan dan lupa mengucap syukur. Sikap penuh syukur memang harus ada dalam hidup sehari-hari seorang Kristiani. Dalam segala hal kita patut mengucap syukur kepada Allah, dari hal-hal yang benar, hal-hal yang besar sampai hal-hal yang biasanya kita anggap memang harus begitu, yang terasa sampai hal-hal yang tidak istimewa atau yang dianggap biasa-biasa aja, ya. Hal yang biasa-biasa saja itu bisa berupa kita mempunyai makanan, masih punya baju yang layak kita pakai, mempunyai alat tulis yang kita bisa gunakan untuk fokus belajar, atau mempunyai uang dan sebagainya. Semua itu juga patut disyukuri, sebab belum tentu orang-orang di luar sana memiliki hal-hal yang kita anggap sebagai hal yang biasa dan bukan apa-apa. Jadi kita tetap intinya apapun keadaan kita harus mengucap syukur, baik dalam keadaan sakit, dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan sedih, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan, ya. Oke, nah penjelasan Alkitabnya itu dalam Lukas 17 ayat 11 sampai 19, kalian bisa baca di rumah. Nah, oke, yang menjadi tugas kalian intinya adalah bahwa penyakit kusta itu bukanlah penyakit kutukan, bukanlah penyakit keturunan dibawakan dari nenek moyang kita, tapi memang benar penyakit kusta menular, tapi bukan menular dari karena papa atau mama, tapi itu adalah karena emang kita tertular dari orang lain. Dan ingat juga bahwa penyakit kusta bukanlah suatu dosa, karena dosa yang dibuat jadi sakit kusta, bukan. Penyakit yang kita peroleh itu ada beberapa faktor yang akibatnya, penyebabnya. Contohnya mungkin kita kurang menjaga kesehatan, makanya kurang teratur, suka begadang, tidurnya terlalu larut, sehingga mata kita lelah, pikiran kita lelah, jadinya jatuh sakit. Atau memang Tuhan punya rencana ketika kita sakit, ada maksud Tuhan kita bisa sakit, ya. Oke, intinya kita harus tetap mengucap syukur apapun keadaan kita. Nah, oke, menjadi tugas kalian pada hari ini, boleh buka buku paketnya di halaman 33. Di halaman 33 itu nah, kalian nanti bisa baca di dalam Lukas 17 ayat 11 sampai 19, itu ada kegiatan 3 di halaman 33. Gambarlah alur skenario orang kusta yang bersyukur menurut Lukas 17 ayat 11 sampai 15. Dalam kotak-kotak di bawah ini, pakailah kotak sesuai dengan kebutuhan imajinasimu. Jadi kalian bisa nih 10 orang yang sakit kusta yang sembuh. Kalian bisa gambar sini 10 orang sakit kusta. Terus apa yang terjadi alurnya. Tapi intinya kalian baca dulu di dalam Lukas 17 tadi,
Ya, kalian kerjakan itu di buku tulis, itu jadi PR kalian, oke? Nah, hari ini itu saja PR-nya, hanya di halaman 33 kegiatan 3, oke? Hari ini cukup sekian dulu, Miss April menjelaskan pembelajaran 4. Miss April berharap kalian tetap sehat-sehat, tetap semangat di dalam mengerjakan tugas-tugas kalian. Intinya jangan tumpuk tugas-tugasnya. Begitu ada tugas dari guru-guru, kerjakan dan kumpulkan sehingga tidak menjadi berat, ya. Oke. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran, kita berdoa dulu, lipat tangannya, kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan kalau pada hari ini kami boleh belajar tentang orang yang sakit kusta yang Tuhan sembuhkan ya Tuhan. Tuhan, ajarlah kami Tuhan mengucap syukur apapun keadaan yang Tuhan berikan kepada kami. Baik kami dalam keadaan sakit, keadaan sehat, keadaan sedih, keadaan bahagia, atau keadaan apapun yang menimpa kami saat ini ya Tuhan, yang ada dalam diri kami, dalam keluarga kami Tuhan. Ajar kami mengucap syukur Tuhan, dan ajar kami untuk berserah diri kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berdoa buat anak-anakmu yang saat ini masih belajar dari rumah. Berikan mereka semangat di dalam belajar Tuhan. Berikan mereka roh kecerdasan, kepintaran di dalam mengikuti setiap pembelajaran. Dan juga Tuhan, berikan mereka kesehatan hari lepas hari ya Tuhan. Berkati juga Tuhan kedua orang tua mereka yang sedang bekerja maupun yang mendampingi mereka belajar. Kiranya Tuhan yang memberkati kedua orang tua mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau berdoa kepadamu. Kami menyerahkan diri kami, hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam dan demi Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, tetap semangat, rajin belajar, dan jangan lupa berdoa. God bless you anak-anak. Bye-bye.